Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali mempelajari Al-Quran Hadis kelas 12. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan untuk mengabsen diri kalian di learning kita agar tidak dianggap tidak hadir pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa. Marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak ingatkan lagi sesuai dengan motto kita, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari Al-Qur'an dan insyaallah akan digolongkan Allah menjadi orang yang terbaik. Hari ini kita akan masuk pada bab baru, yaitu bab kedua tentang berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang apa itu hakikat dari dan macam-macam dari ujian hidup. Nah, di mana ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, tetap online dengan hati kalian dan tetap semangat. Ambil posisi yang paling nyaman, ambil posisi yang paling santai, namun tetap memperhatikan. Jadi kita harus tetap produktif. Nah, insyaallah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk membaca dan memahami Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 tentang macam-macam ujian dan bagaimana cara kita bersikap sabar, husnuzon dan juga optimis dalam menghadapinya. Nah, kalian semua pasti pernah melaksanakan yang namanya ujian ataupun ulangan harian. Nah, di mana ujian atau ulangan ini sebagai pengukur ketercapaian pemahaman kalian terhadap pembelajaran yang dipelajari. Nah, sebagai salah satu syarat juga, ujian ini sebagai syarat kenaikan kelas. Jadi jika kalian itu tidak lulus dalam ujian kelas, maka tidak akan naik kelas. Nah, begitu pula dengan yang namanya ujian hidup. Dari sini kita akan mempelajari apa itu hakikat dari ujian hidup tersebut. Semua orang atau kebanyakan orang beranggapan bahwa ujian hidup adalah untuk membuat hidup kita itu bermasalah. Sebenarnya itu bukanlah arti dari ujian hidup, melainkan ujian yang sesungguhnya yang Allah berikan kepada kita adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Artinya kalau kita mendapatkan ujian itu ada sebagai rasa cinta Allah kepada kita, yaitu karena apa? Karena pahala itu letaknya dalam ujian. Jadi Allah akan memberikan pahala kepada kita jika kita sabar dan kita husnuzon dan sebagainya. Adapun macam-macam ujian itu akan Bapak jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Nah, mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, adapun kosakata yang bisa kita hafal, yang pertama adalah al-khauf, artinya ketakutan. Kemudian yang kedua ada al-ju'. Nah, al-ju' artinya adalah kelaparan. Kemudian yang ketiga yang bisa kita hafal asabathum, yang artinya mereka ditimpa. Nah, kemudian yang keempat al-muhtadun, yang artinya adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah,
Semua orang pasti pernah yang namanya mendapat ujian. Nah, di mana ujian itu pasti berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Ada yang diuji dengan ketakutan, ada juga yang diuji dengan yang namanya kelaparan dalam hidupnya. Ada juga sebagian orang yang diuji oleh Allah dengan adanya kekayaan dan juga dengan adanya kemiskinan atau kekurangan harta. Ada juga yang diuji oleh Allah dengan berbagai musibah ataupun gagal panen dan sebagainya. Nah, gimana dengan adanya semua ujian itu kita dituntut untuk sabar. Nah, dengan adanya sabar ini maka Allah akan menggolongkan kita sebagai orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi Allah akan memberikan pahala kepada kita atas apa yang telah Allah uji kepada kita. Nah, dari pembelajaran ini dapat kita simpulkan bahwa tujuan adanya ujian hidup itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Artinya kita mendapatkan pahala dan kita harus sabar dalam menghadapinya. Nah, kemudian kita akan lanjut diskusi di WA Group. Semangat!